Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang mudah memahami tes intelijensi umum untuk ujian CPNS 2023, yaitu tentang soal cerita part 16 atau bahagian ke-16. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Nomor 1. Jarak kota Surabaya dan Jakarta di peta adalah 9 cm. Jika jarak sesungguhnya adalah 900 km, berapa skala peta tersebut? A 1 banding 100, B 1 banding 1000, C 1 banding 10.000, D 1 banding 1 juta, E 1 banding 10 juta. Kita jawab. 9 cm mewakili 900 km pada peta. Maka untuk mencari perbandingannya, maka dijadikan kilometer ke centimeter ya. 1 km sama dengan 100.000 cm. Artinya 9 cm di peta sungguhnya 900 kali 100.000 cm atau 90 juta cm. Berarti 1 meter di peta mewakili 10 juta cm ya. Artinya kalau kita bagi ini satu ya, 1 cm itu 1 cm adalah artinya 9 kali 100.000 jadi 90 juta cm. Jadi kalau kita ingin melihat berapa, berarti kita bagi 9, artinya setiap 1 cm itu mewakili 10 juta cm pada ukuran nyata. Artinya 1 berbanding 10 juta ya, 1 berbanding 10 juta. Jawaban yang benar adalah 1 berbanding 10 juta, itu bagian E ya. Selanjutnya nomor yang kedua. Pada sebuah peta 1 cm mewakili 240 km. Berarti jarak 3,75 cm pada peta mewakili A 900, B 850, C 800, D 750, D E 100. Kita jawab. 1 cm mewakili 240 km. Berarti 3,75 cm itu berarti 3,75 kali 240. Itu hasilnya adalah 900. Maka di sini jadi jarak yang sebenarnya adalah 900 km. Jadi tanpa kita mengubah lagi 250 kilometer ke sentimeter lagi, jadi cukup kita kali dengan perbandingannya ini, 1 berbanding 240 km. Berarti 3, karena kalau 3,75 berarti 3,75 kali 240 hasilnya adalah 900. Satuannya adalah tetap kilometer. Berarti jawabannya adalah A 900. Untuk nomor yang ketiga. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Dua buah bilangan apabila dijumlahkan maka jumlahnya 155. Selisih kedua bilangan tersebut adalah 113. Bila bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua, berapa nilai bilangan kedua? A 661, 669, B 171, C 73, D 75, dan E 76. Kita jawab ya. Misalkan X itu adalah bilangan pertama, kemudian bilangan Y itu adalah bilangan kedua ya, pemisalan aja. Kemudian kita tekan jumlahnya, berarti X tambah itu 155, itu adalah persamaan pertama. Kemudian X dikurang Y sama dengan 13, itu adalah persamaan kedua ya, dianggap X 13. Kemudian anggap saja X itu lebih besar dari Y ya, ataukah Y lebih besar dari X, tapi ini kan menganggap saja untuk sementara X itu lebih besar dari Y. Jadi tinggal tergantung dari apakah X-nya besar atau Y-nya lebih kecil, ataukah Y-nya besar atau X-nya lebih kecil, tergantung nanti kita lihat pada penyelesaiannya. Jadi kita menganggap dulu X itu lebih besar Y ya. X tambah Y sama dengan 155. Berarti X itu kurang Y sama dengan 13. Kemudian kita jumlahkan ya, karena di sini kita pakai metode eliminasi ya untuk menyelesaikan dua buah persamaan dua variabel yang biasa dikenalnya SPDLV ya. Nah, dari sini kita jumlah, karena kalau kita jumlah Y-nya hilang, tinggal X-nya ya. Atau kalau kita mau kurang di sini, X-nya hilang, Y-nya tetap. Nah, cukup kita tambah saja supaya salah satunya hilang dengan mudah tanpa harus menambah-nambah lagi yang lain. Maka yang hilang itu adalah Y ya. Atau hasilnya adalah 2X sama dengan 168. X-nya sama dengan 168 bagi 2 atau sama dengan 84. Nah, dari persamaan satu diperoleh X tambah Y sama 155, atau dikasih masukan di situ X-nya menjadi 84 tambah Y sama 155, sehingga Y-nya itu sebenarnya 155 dikurang 84 sama 17. Jelas di sini X-nya lebih besar dari Y kebetulan ya. Nah, maka nilai yang bilangan kedua itu adalah 71. Jadi jawabannya B adalah 71.
Ini dijumlahkan ini memakai metode eliminasi ya. Jadi mengeliminir yang bisa hilang sini. Plus dan minus bisa hilang kan. Nah, jadi tinggal 2x-nya sama dengan dijumlahkannya hasilnya 168. Nah, untuk mencapai x-nya tinggal 168 dibagi 2, hasilnya adalah 84. Nah, kita masukkan ke dalam sini karena x-nya sudah diketahui, berarti kita bisa masukkan di situ mengganti x-nya. Jadi 84 ditambah y sama dengan 155. Atau y bisa ditulis menjadi y sama dengan 155, ini pindah ke sebelah menjadi kurang dari 155 kurang 84, hasilnya adalah 71. Jadi jawaban adalah B, 71. Kemudian nomor yang keempat, 40% dari penduduk Indonesia adalah laki-laki. Jika ada 30% yang sudah menikah, maka jumlah laki yang belum menikah adalah A 20%, B 28%, C 35%, D 45%, dan E 60%. Kita jawab. Penduduk laki-laki adalah 40% kali penduduk seluruhnya. Artinya 0,4 dari penduduk seluruhnya ya. 0,4 dari jumlah penduduk seluruhnya. Kemudian, penduduk laki-laki yang sudah menikah adalah 30%. Artinya 70% belum menikah. Berarti dari penduduk seluruhnya itu yang belum menikah adalah 7% kali 0,4 yang terjadi 40% itu laki-laki dikali kali seluruh penduduk seluruhnya. Berarti 0, yang menikah 0,7 ya kali 4. 0,4 kan 70% itu 0,7 ya kali 0,4 kali penduduk seluruhnya. Atau sama dengan 0,28 kali penduduk seluruhnya. 0,7 kali 0,4 hasilnya 0,28. Jadi yang belum menikah itu adalah 0,8 itu berasal dari 28/100. Itu adalah dengan kata, ini adalah kata lain dari 28% dari penduduk seluruhnya. 28/100 artinya itu 28%. Maka jawaban yang benar itu adalah bagian B ya, 28%. Ya. Selanjutnya nomor yang ke-5. Seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 50.000 dari hasil penjualannya. Ia memperoleh untung 25%. Jika ia ingin memperoleh keuntungan menjadi 30%, berapakah harga baru yang barang tersebut? A 52.000, B 54.000, C 55.000, D 60.000, dan E 62.000. Kita jawab. Misalkan X itu adalah harga modal. Jadi harga jual itu adalah harga modal tambah persentase kali harga modal. Misalnya persentasenya misalnya 1% atau ke 10% keuntungan, berarti 10% kali harga modal. Itu adalah keuntungannya, berarti harga modal ditambah persentase kali harga modal. Berarti 10% dari harga modal, berarti itu adalah keuntungannya. Jadi harga jualnya itu harga modal tambah keuntungan. Nah, keuntungan ini persentase dari harga modal. 20.000 sama dengan X. Jadi harga, anggaplah X itu harga modal X ditambah 0,25 kali X, karena di sini katakan 25% ya. Maka 1,25 X itu sama dengan 50.000 ya. 1 ditambah 0,5 berarti 1,25 X. Itu sama dengan X-nya adalah 50.000 dibagi 1,5, hasilnya adalah 40.000. Berarti harga modalnya 40.000. Nah, agar persentasenya dinaikkan lagi 30%, maka harga yang harus dijualnya itu adalah harga modal sesuai dengan rumusnya, persentase harga modal itu sama dengan harga modalnya 40.000 ditambah 0,3 dari sini 30% ya. 0,3 kali 40/1000. Atau bisa ditulis menjadi harga sama dengan 52.000. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A. Jadi yang perlu adalah harga jual adalah harga modal ditambah persentase harga modal. Nah, persentase harga modalnya inilah keuntungan ya. Harga modal ditambah keuntungan, hasilnya adalah 52.000. Jadi untuk untung 30%, dia harus menjual barang tersebut menjadi 52.000 dari harga yang tadi 50.000 ya. Jawabannya adalah A, Rp 52.000. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Pendiam itu bukan sifat, tapi sikap. Saya bisa jadi orang ramai, ribut, pecicilan, ketawa lebar ya, sampai lebar, tergantung situasi dan tempatnya. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.